Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Novrianti. Saya mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya dari Prodi Manajemen S1 semester 1 dengan NIM 2110601005. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Presidensi G20, Peluang Indonesia Maju dan Moderasi Dunia. Baiklah, langsung saja saya mulai. Yang pertama, pencapaian positif Muhammadiyah terhadap dunia. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terpilih memimpin presidensi G20 untuk 1 tahun ke depan, yaitu 2021 sampai 2022. Muhammadiyah mengapresiasi kepercayaan dunia terhadap Indonesia tersebut sebagai suatu pencapaian yang positif dan konstruktif, yang memberi optimisme di tengah bangsa dan dunia yang masih sedang pandemi ini. Kemudian, berperan sentral dalam kelompok negara-negara non-blok. Maka, jadikan kepercayaan tersebut untuk mengapitalisasi posisi dan peran Indonesia di dunia internasional secara lebih proaktif lagi dan dinamis sejalan prinsip politik luar negeri, bebas aktif. Di dalam negeri, agendanya bagaimana memanfaatkan peluang presidensi G20 ini untuk penguatan dan mobilisasi kekuatan domestik di dalam negeri, karena akan terkait dengan peran-peran di kancah global. Kemudian lanjut yang kedua, prediksi Indonesia setelah tahun 2030. Indonesia juga setelah tahun 2030 diprediksi menjadi negara keempat sebagai negara dengan ukuran ekonomi terbesar setelah negara Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Indonesia posisi keempat dan menyusul Jerman sebagai posisi kelima. Posisi yang terbaik tersebut tentu tidak hanya akan terkait dengan ekonomi semata, tetapi akan berkorelasi dengan beberapa isu global yang saat ini. Beberapa isu terbesar di tingkat dunia yaitu yang pertama COVID-19, demokrasi, globalisasi, revolusi saintik dan teknologi yang terkait disrupsi dan digitalisasi, dan isu perubahan iklim global atau the climate change. Kemudian yang ketiga kita akan membahas dua isu khusus yaitu demokrasi dan the climate change. Yang pertama, isu demokrasi. Khusus isu demokrasi akan tetap menjadi paradigma global di seluruh dunia. Masa depan dunia ialah masa depan demokrasi, tapi mulai muncul warning atau peringatan seperti yang disuarakan oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt tahun 2018 tentang fenomena Democracy's Day atau kematian demokrasi di ranah politik global. Demokrasi mati bukan di tangan jenderal, tetapi di tangan pemimpin yang terpilih, yang membajak proses yang membawa mereka ke kekuasaan, seperti kasus Amerika Serikat di era Trump dan sejumlah warganya dan sejumlah negara. Pelemahan norma demokrasi dan polarisasi partisan ekstrim pada era rezim demokratik menjadi sumber konflik eksistensial terkait ras dan budaya. Egalitarianisme, kesantunan, rasa kebebasan, dan tujuan bersama sebagai inti demokrasi di Amerika Serikat dan negara-negara barat mulai diserang dari dalam. Kita mesti mencegahnya mati dari dalam, ungkap dua penulis tersebut. Indonesia tentu perlu waspada serta harus memiliki wajah dan karakter demokrasi yang sejalan dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kedua ialah isu perubahan iklim global atau the climate change. Seperti disuarakan David Wallace tahun 2019 tentang The Uninhabitable Earth, kisah tentang bumi yang tidak dapat dihuni, yaitu ancaman dari perubahan iklim lebih total dan lebih luas ketimbang ancaman dari bom. Berbagai bencana alam yang tidak lagi alami, badai, kelaparan, laut yang sekarat, udara yang tidak bisa lagi dihirup, wabah akibat pemanasan, ambruknya ekonomi, konflik akibat iklim, terkait dengan perubahan iklim global. Kehidupan di ambang kepunahan menyerupai kiamat.
Manusia tidak dapat lagi memilih planet karena inilah tempat satu-satunya di alam semesta yang dapat kita jadikan sebagai rumah. Lanjut yang keempat, pentingnya Indonesia mengantisipasi isu-isu global. Indonesia penting mengantisipasi isu-isu global tersebut dengan saksama, khusus pasca terpilih menjadi presidensi G20. Indonesia agar lebih mampu mengelola dan mengakselerasikan secara lebih progresif posisi dan peran Indonesia di kancah regional khususnya pada ASEAN, Asia Timur khususnya Tiongkok, Australia dan kawasan Pasifik, serta dunia Islam khususnya Timur Tengah. Indonesia dengan posisi presidensi G20 niscaya menggeser secara signifikan dari negara konsumen menjadi negara produsen, dari negara pengimpor menjadi negara pengekspor, dan dari objek globalisasi modernisasi menjadi subjek globalisasi modernisasi. Yang terakhir, Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society yang modern. Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society yang modern mendorong dan berperan aktif dalam menyukseskan kepemimpinan Indonesia di tingkat global. Pertama, dengan program internasionalisasi Muhammadiyah dalam bentuk mempromosikan kosmopolitanisme Islam berkemajuan serta program unggulan amal usaha di ranah global. Kedua, memperkuat basis kemajuan bangsa seperti di bidang sumber daya manusia dan pendidikan, ekonomi UMKM yang berkeadilan sosial, pemanfaatan peluang digitalisasi. Kemudian, dalam ikut mengarahkan kiblat bangsa, Muhammadiyah berharap dan ingin berkontribusi agar rancang bangun satu abad Indonesia di tahun 2045 benar-benar visioner dan membawa Indonesia sebagai negara besar yang maju dan modern berbasis identitas keindonesiaan yaitu Pancasila, agama, dan kebudayaan nasional. Saya rasa sudah cukup pemaparan materi yang dapat saya berikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.